Ketika kita sibuk dengan Allah, mulut kita ya tidak akan ngomong yang aneh-aneh lagi. Atau sudahlah, daripada ngomong yang aneh-aneh, mulut kita secara sengaja kita buat pikir saja, aman sudah. Atau muhasabah, muraqabah, mujahadah. Ini sederhananya adalah kita sadar Allah selalu mengawasi. Ini membuat kita terjaga. Mau maki-maki, diawasi Allah, malu saya. Mau ngomong jelek, malu saya. Ini muraqabah. Bisa untuk obatnya penyakit lisan. Dan yang keempat, ingat mati. Jadi kita sadar bahwa akhir hidup kita pasti maut, mati. Dan kita tidak tahu kapan hadirnya itu. Menjalankan fungsi ilmu, hikmah, dan makrifat. Ngaji sih saya tiap hari, Pak, tapi kok menjalankannya kok berat ya, Pak. Jangan-jangan jiwa kita masih kotor. Perlu ada yang dibersihkan. Jadi mungkin teman-teman, Pak, saya itu ngaji filsafat sudah hampir 400 sesi saya ikuti sejak awal sampai akhir. Saya kok gini-gini saja ya, Pak, nggak naik-naik kelas. Jangan-jangan ada kekotoran, ada yang harus kamu bersihkan dulu. Kan sering saya ilustrasikan itu, wadah yang kotor itu diisi barang bersih berapapun, yang bersih ketika masuk akan terkontaminasi jadi kotor. Maka coba dicek. Saya merasa ilmu saya tambah, tapi kualitas diriku tidak nambah. Jangan-jangan masih ada kotoran-kotoran. Coba dicek, apakah dosanya itu di anggota tubuh, dosa dan maksiat, ataukah terlalu fokus pada duniawi, lupa Allah, dan lain sebagainya. Saatnya introspeksi. Yang kedua, tidak bisa menikmati ibadah. Jadi ya sholat sih, ya puasa sih, ya zakat sih, tapi rasanya beban. Ini berarti belum bisa menikmati. Baru nongkrong sebentar, sudah adzan isya. Kok ya cepet ya. Nah itu rasanya beban, krungu adzan ini rasanya aduh. Akhirnya kan kamu cepet-cepet bikin sholat biar bebas tugas. Nah ini berarti kamu belum bisa menikmati ibadah. Para penceramah itu mungkin sebentar lagi akan banyak yang isinya man fariha bidukhuli Ramadan. Barang siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan, dia bisa bebas dari api neraka. Terus kamu pura-pura gembira padahal kamu gerundel. Besok tidak bisa makan siang-siang ini. Wah berat sekali nanti kuliahku. Asam lambungku bagaimana? Terus pokoknya kamu khawatirnya banyak, tidak ada gembira-gembiranya. Ibadah kok rasanya berat. Coba dicek. Jangan-jangan ada sisi-sisi kotor yang harus dibersihkan. Entah di sisi yang mana. Dalam diri kita, teman-teman lebih tahu lah. Nggak usah cerita-cerita ke saya juga, nanti malu. Coba dimuhasabai sendiri. Saya ada kekurangan di mana, ada kekotoran di mana. Kok ibadahku berat rasanya. Rasanya masih beban. Kemudian ada lagi yang ketiga, asik malahan sibuk dengan hal-hal yang tidak berarti, tidak ada maknanya. Nah, coba dihitung. Dalam sehari kesibukan kita yang memang urgent, penting, bermakna, bermanfaat berapa persen? Kok lebih 50% aktivitas kita ternyata aktivitas yang sia-sia, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Jangan-jangan ada banyak kekotoran dalam diri kita. Aku loh Pak, kok asiknya malah main HP, itu pun ya tidak jelas, cuma scrolling aja sejak tadi. Nah jangan-jangan ada yang kotor dalam diri kita. Beribadah tidak asik, tapi melakukan hal-hal yang tidak ada maknanya asik.
Saya itu Pak, kalau ngobrol sambil ngerokok nongkrong itu tidak terasa berjam-jam loh Pak. Asik saja. Tapi kalau sholat mau pikir sebentar saja kok yo rasanya berat. Subhanallah 33 kali itu rasanya kayak 3 kali. Cowopet subhanallah subhanallah sudah 33. Tidak dinikmati sama sekali. Coba dicek. Jangan-jangan ada kekotoran. Nah, ini juga ada sesuatu yang kita cintai sangat dalam, melebihi cinta kita pada Allah. Jangan-jangan masih ada kekotoran dalam diri kita. Kan biasa sebenarnya tiap orang itu punya ambisi, punya keinginan, punya cita-cita. Tapi rumusnya seperti saya bilang tadi, finalnya tetap harus Allah. Jadi Pak Opo tidak boleh mencintai sesama, mencintai yang kita cintai. Cintai saja, tapi jadikan cinta itu bagian dari cinta kita kepada Allah. Karena Allah Sang Maha Cinta. Dia menyukai aktivitas mencintai, maka aku pun mencintai. Jadi kita melakukan aktivitas mencintai itu bagian dari kepatuhan kita kepada Allah. Nah, cuma kok nanti ada yang kita cintai melebihi Allah atau justru membuat kita lupa pada Allah. Saking cintanya dengan HP, dengan main game, dengan nonton TikTok, dengan YouTubean, dengan Spotify-an, porsinya untuk Allah lama-lama habis. Ya tinggal sholat saja. Sholat pun kadang juga tidak sadar hadirnya Allah. Nah itu coba dicek lagi dalam diri kita, jangan-jangan ada kotoran-kotoran. Yang terakhir, berlebihan. Jadi perilaku-perilaku yang berlebihan apa saja. Kan dulu di filsafat akhlak saya singgung bahwa segala yang berlebihan itu jelek. Bahkan baik berlebihan pun jelek. Makanya kalau kamu nembak kan biasanya kalau ditolak jawabannya kan, wah kamu terlalu baik buatku. Jangan dikira terlalu baik itu positif, negatif. Karena segala yang terlalu itu jelek. Makanya kalau kamu dijawab begitu, itu kamu jangan bangga. Wah aku ini sangat terlalu baik, berarti tidak terlalu baik, negatif. Oh, dia pinginnya yang pas kok, yang baik, cocok. Nah, kalau terlalu baik ya melampaui sudah. Baik, jadi ketika ada keberlebihan, kemungkinan ada yang kotor. Jadi, perilaku yang berlebihan dalam hal apapun. Menghargai orang itu bagus, tapi saking menghargainya sampai memuji-muji, sampai menyembah-nyembah kebablasan jelek. Benci orang itu manusiawi, ada orang kita suka, ada orang kita tidak suka. Tapi kebencian yang berlebihan sampai kita tidak rasional, sampai kita tidak manusiawi, pasti jelek. Nah, ini bahan untuk kita introspeksi, jangan-jangan masih ada yang kotor. Jadi di antara tanda-tanda kotornya jiwa itu kita sulit menjalankan hikmah ilmu yang kita miliki. Kita berat dalam beribadah, tapi asyik dalam hal-hal yang tidak bermakna. Ada yang selain Allah yang kita cintai sedemikian rupa, dan kita suka berlebihan dalam banyak hal. Nah, kalau ada gejala-gejala ini, ya ayo segera muhasabah. Ada sisi kotor apa dalam diriku yang perlu aku bersihkan. Jangan-jangan masih ada sombong, jangan-jangan masih ada iri, jangan-jangan masih ada dengki pada orang, jangan-jangan masih ada rasa benar sendiri, egois, dan lain sebagainya. Itu kotoran-kotoran jiwa kita. Nah, ini menarik dalam Ihya itu, nanti kalian boleh setuju, boleh tidak ya. Ini cuma yang punya pendapat Imam Ghazali. Ini rangkaian dorongan syahwat yang negatif, yang bisa membawa bencana. Syahwat paling dasar itu syahwat perut, kebutuhan perut.
Ya kebutuhan gizi makan biar tidak stunting. Ya. Jadi kebutuhan syahwat perut ini elementer. Orang itu yang pertama kali dibutuhkan ya syahwat perut ini. Kalau yang perut ini belum terpenuhi, yang syahwat-syahwat yang lainnya biasanya masih belum muncul. Jadi harus beres dulu di yang perut. Kalau perut ini tidak beres, kemudian kalian merambah bidang yang lain, biasanya bidang yang lain itu kamu dedikasikan untuk membereskan urusan perut. Di ekonomimu belum beres, kamu geser ke ranah agama, ya urusan agama kamu jadikan orientasi untuk memenuhi kebutuhan perut. Urusan perutmu belum beres, kamu melakukan aktivitas kebaikan sosial, itu biasanya diam-diam tidak sadar kebaikan sosial itu kamu dedikasikan untuk memenuhi kebutuhan perutmu. Maka syahwat paling dasar itu syahwat perut. Kalau urusan perut beres, kata Imam Ghazali biasanya naik sedikit. Turun ding, naik. Turun sedikit ke bawah perut. Syahwat bawah perut. Nah, ini baru mulai lirak-lirik kiri kanan. Kalau perutnya belum kenyang, masih belum turun ke bawah. Kalau kamu lapar itu peduli amat, ada yang cakep, ada yang itu pinginnya makan. Makanya Rasulullah itu ngasih tips anak-anak muda yang sudah ingin menikah tapi belum mampu, puasalah. Karena kalau perut itu kosong, perut itu lapar, kamu sudah melihat yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng itu sudah nggak nafsu. Pokoknya mikirnya kapan beduk maghrib datang. Nah, tapi kalau perut beres baru mulai sudah nafsunya naik. Jadi nafsu bawah perutnya bangkit. Kalau yang kedua ini juga terpenuhi, biasanya terus naik juga satu level lagi, muncul syahwat tentang harta dan kedudukan. Jadi mulai mikir status, mulai mikir kepemilikan. Aku harus kaya, aku harus berkedudukan. Kalau kemudian terpenuhi syahwat kedudukan dan harta ini, muncul penyakit lanjutannya, riya, sombong, pamer. Kalau riya, sombong, bermegahan, pamer ini muncul, biasanya hadir juga temannya, dengki, memusuhi orang, iri. Karena ada orang lain yang juga seperti itu, punya status yang tinggi juga, punya kedudukan yang tinggi juga, terus kita jadinya iri. Tadinya ingin sombong, bermegahan, kok ya saingannya banyak. Muncullah dengki, iri, bermusuhan. Nah ini rangkaian nafsu syahwat, kata Imam Ghazali. Hati-hati dengan munculnya syahwat-syahwat ini, ya bahwa manusiawi orang ingin memenuhi kebutuhan perutnya, ingin menikah, ingin hidup terjamin dengan harta, ingin punya kedudukan, tapi harus ngerti kapan direm. Harus sadar juga penyakit-penyakit ikutannya. Jadi ini pelajarannya untuk kita waspada. Nah, biar tidak terlalu ditelan oleh rangkaian syahwat ini, berarti puasa bisa jadi solusi. Karena ketika kita puasa, kita lapar, kebutuhan syahwatnya turun ke level yang paling awal. Sudah tidak mikir apa-apa, yang dipikir hanya perut, dan itu kita dapatkan setelah maghrib. Meskipun bahayanya biasanya begitu adzan maghrib buka puasa, kenyang, kumat lagi semuanya. Karena yang dasar ini terpenuhi sudah. Baik, ini bahan ya refleksi. Nanti teman-teman coba membaca dirinya. Sering tidak terlena masuk ke jebakan-jebakan syahwat ini. Oke, baik. Karena ini ada dialognya, saya agak cepat. Nah, proses tazkiyatun nafs itu ada dua jalur. Yang tadi teman-teman mengeluh berat,
membersihkan jiwa itu karena mungkin teman-teman membacanya hanya dari sisi aku, dari sisi kita. Waduh, berat Pak kalau saya harus melakukan itu. Ya itu kan teman-teman sendiri. Jalur mujahadah namanya. Jangan lupa selain jalur mujahadah ada jalur hidayah. Jalur hidayah itu Allah yang membukakan jalan. Jadi bukan hanya kita yang berupaya. Nanti kalau upaya kita diridhoi oleh Allah, maka Allah yang akan membawa kita pada hasil yang positif yang kita inginkan. Itu namanya hidayah. Kita dibukakan jalan sehingga jadi mudah. Maka jangan pesimis. Meskipun tadi rasanya kok berat ya Pak, apa bisa ya Pak? Itu mungkin yang bisa ya wali-wali saja Pak. Tidak, kalian juga bisa kok. Kalau Allah ridho. Karena selain mujahadah yang itu berdasarkan kekuatanmu, masih ada hidayah. Pertolongan anugerah dari Allah. Makanya beruntungnya orang yang punya Tuhan itu terhindar dari putus asa. Sepahit apapun situasinya, selemah apapun kondisi kita masih punya Tuhan, kita masih punya Allah. Tidak pantas kita mengeluh, tidak pantas kita putus asa. Nah ini prosesnya dua. Jadi ada mujahadah, ada hidayah. Ada upaya kita, ada pertolongannya Allah. Nah, terus Imam Ghazali juga nuntun kita. Kita ini kan ingin bersih-bersih mengubah diri kita. Cepat atau lambatnya perbaikan diri, kata Imam Ghazali, kuncinya dua. Yang pertama, watak dasar kita dan lamanya kita pada kondisi sebelumnya. Yang kedua, kekuatan, kehendak, keyakinan, dan kesabaran kita. Ada orang yang watak dasarnya pemarah. Dan puluhan tahun dia jadi orang pemarah. Nah, ini untuk berubah jadi sabar lebih lama. Tidak masalah, tapi bisa, pasti bisa. Manusia itu tidak ada yang paket tidak bisa diubah. Pasti bisa, cuma prosesnya agak lama. Jadi kekuatan asalnya dan lamanya. Makanya kalian kalau punya sifat negatif, jangan lama-lama kamu nikmati sifat negatifmu. Karena semakin lama kamu jalankan, semakin sulit mengubahnya nanti. Jadi kalau sadar itu jelek, segera latihan untuk berubah. Ternyata aku itu cerewet ya. Oh yuk latihan. Biar tidak cerewet gimana caranya? Mungkin latihan agak pendiam. Entahlah kamu pakai strategi apa kamu tutup mulutmu, atau kamu ben enggak cerewet lagi. Nah ini namanya latihan untuk mengubah. Dan ini memang prosesnya tidak sederhana. Tidak semudah diceramahkan. Kamu harus memulai kemudian secara sabar mengubah diri pelan-pelan. Mungkin setiap waktu berkurang 1%, 1% sampai 100% berubah. Tidak mungkin revolusioner tiba-tiba berubah kecuali mungkin hidayahnya Allah yang mungkin seperti itu. Tapi perhitungan rasionalnya ya semakin kita lama di sifat yang lama, perubahannya juga tambah lama. Dan yang kedua kekuatan niat kita. Kekuatan niat ini ya kalau tidak pakai niat ya lama. Tapi kalau niatnya serius bisa lebih cepat. Kan kadang-kadang kita itu tidak percaya diri, akhirnya lama. Ada yang mantap sekali, bisa lebih cepat. Jadi ini dua kuncinya keberhasilan kita untuk tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa. Nah, dasarnya tazkiyatun nafas, yang pertama kita harus tahu state of soul kita, kondisi jiwa kita. Sering saya pakai istilah kolb tadi, hati itu ada 3 istilah. Ada kolbun mayit, ada
kolbun marid, ada kolbun salim. Hati yang mati, hati yang sakit, dan hati yang sehat. Kondisi jiwa kita ada di mana sekarang? Hati yang mati itu berarti kondisi jiwa kita namanya amarah. Amarah itu kondisi jiwa yang nyaman dalam keburukan. Tidak ada rasa tidak enak sama sekali kalau melakukan kejahatan. Ini kolbun mayyit, hati yang mati. Menyakiti orang tapi seneng. Rasakno kamu. Nah, itu berarti amarah. Kolbnya kolbun mayyit. Ayo coba ya kita, semoga tidak ada di sini lah. Kalau ada cepet-cepet berubah. Bohong tapi seneng. Ini yang biasanya bikin hoax. Bikin berita palsu, terus banyak orang ketipu. Terus seneng. Wah, ternyata hoaxku sukses loh ya. Tidak ada menyesal-menyesalnya sama sekali. Jangan-jangan hatimu sudah mati. Melakukan kejahatan kok seneng. Melakukan dosa kok bangga. Nah, ini berarti kita ada di level amarah. Semoga paling tidak kita ada di level lawamah atau alhamdulillah kalau mulhamah. Lawamah itu kondisi jiwa yang terjadi pertarungan di dalamnya antara yang baik dan yang buruk. Enaknya aku ini bohong apa jujur ya? Kalau bohong nanti kok dosa. Tapi kalau jujur nanti aku tidak dapat apa-apa. Nah, itu kan pertarungan-pertarungan. Nah, jiwa yang lawamah bertarung tapi kalah. Akhirnya tetap bohong. Dan kemudian menyesal. Nah, ini lawamah. Kayak kalian buka HP terus diarahkan ke situs-situs yang tidak beres itu. Ini kalau tak klik mesti muncul gambar yang itu. Tak klik enggak ya? Tak klik enggak ya? Nah. Tapi kalau tak klik dosa. Tapi kalau enggak tak klik kok eman-eman. Siapa tahu ada yang baru. Misalnya. Itu kan pertarungan itu dalam jiwamu luar biasa. Kok terus kamu nekat. Terus kamu buka terus. Ternyata gambar yang kemarin sama saja. Tapi terus kamu nonton. Terus kamu nyesel. Ngerti gini enggak tak klik tadi. Kamu sering nyesel karena melakukan kesalahan. Jiwamu lawamah. Lebih bagus daripada amarah karena kalau amarah kamu tidak menyesal sama sekali. Kalau lawamah kamu tahu itu dosa dan menyesal. Alhamdulillah kalau sudah mulhamah. Mulhamah itu ya satu akar kata dari alhama yulhimu ilhaman. Dianugerahi oleh Allah ilham untuk milih kebaikan. Pertarungan ya, terjadi pertarungan. Milih yang benar apa yang salah dan kamu milih yang benar. Ini berarti kondisi jiwa yang mulhamah. Lebih positif. Tapi baik lawamah maupun mulhamah namanya kolbun marid. Hati yang masih sakit, masih ada penyakitnya, masih ada kotorannya. Buktinya apa? Masih ada pertarungan dalam jiwamu. Hati yang benar-benar sembuh, levelnya adalah mutmainnah. Kalau mutmainnah, tidak ada pertarungan lagi. Otomatis kamu akan milih yang baik. Kok ada tawaran di HP seperti tadi, langsung ditinggal, tidak pengen nyoba-nyoba. Jadi kamu menghindari yang jahat dan nyaman dengan yang baik. Jiwamu jiwa mutmainnah. Ini yang disebut kolbun salim. Nah, sebelum bersih-bersih coba kamu cek. Kalau jiwamu kondisinya amarah, kolbun mayyit, perjuanganmu agak berat. Karena kamu harus menghidupkan lagi hatimu. Kamu harus, kalau komputer itu kamu harus mereset terus diinstal ulang. Tidak bisa tiba-tiba ditambahi perbuatan-perbuatan atau cuma di uninstall beberapa softwarenya. Ini mungkin install total itu harus dibuang semua, isinya diganti yang baru. Dan ini berat.
Kalau kamu ada di kolbun marid, hati yang sakit, karena masih ada kotoran-kotoran sedikit-sedikit, nah di sini tazkiyatun nafas yang tadi kita sampaikan bisa dipakai tips-tipsnya. Alhamdulillah kalau sudah mutmainnah. Kalau sudah mutmainnah tinggal menjaga istiqomahnya. Nah, jadi dasarnya ini ya, nanti coba dicek. Wah, saya sudah istiqomah Pak. Ya Alhamdulillah, meskipun aku tidak percaya. Ya, ya coba lah kamu cek sendiri nanti. Kalau masih ada kotoran-kotoran, ayo dibersihkan. Baik, saya lanjut lagi. Ini strategi yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam Ihya. Untuk melakukan tazkiyatun nafas, jalannya 3. Yang pertama ilmu dan keyakinan, yang kedua riyadhah, dan yang ketiga mujahadah. Masing-masing ulama nanti punya tips, punya jalan sendiri-sendiri. Kalau ini saya ambil dari Ihya. Yang pertama apa? Ilmu. Tentu saja harus tahu ilmunya. Makanya malam hari ini itu kita konteksnya konteks ilmunya Mas Ian. Kita belajar bagaimana tazkiyatun nafas yang pas, yang cocok, yang benar, yang sesuai. Jangan sampai kita ingin bersih-bersih malah mengotori. Mungkin karena sapunya tidak cocok. Nah, di sini perlunya ilmu. Kalau sudah dapat ilmunya, mantaplah, yakinlah. Kalau masih ragu-ragu, kalau masih belum yakin, ya agak berat. Apa-apa itu kalau setengah-setengah, yakinnya kan tidak maksimal. Jadi kalau sudah dapat ilmunya, yakinlah, baru kemudian riyadhah. Riyadhah itu makna letternya sebenarnya latihan. Nah, Imam Ghazali mengutip gagasannya, ada banyak yang dikutip. Saya ambil 2, Yahya bin Mu'az Ar-Razi dan Sufi besar Sahal Al-Tustari. Kalau riyadhah versi Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi, yang dilakukan apa? Menjaga makanan, menahan mata, mengendalikan mulut, dan pemaaf. Jadi menjaga makanan berarti puasa lebih simpel, atau makan jangan berlebihan. Kemudian tidur juga jangan berlebihan, menahan mata. Kemudian mengendalikan mulut dan pemaaf. Jadi kata Syekh Yahya bin Mu'az, ini strategi-strategi ini efektif untuk detok, membersihkan kotoran-kotoran kolbu. Kalau Syekh Sahal mirip saja, mengempiskan perut, menyedikitkan tidur malam, tidak banyak bicara dan menjauh dari manusia. Kenapa harus menjauh dari manusia? Ya karena godaan paling berat itu manusia. Godaan dari makanan saja mungkin tidak terlalu menggoda, tapi begitu ada manusianya yang bareng makanan itu bisa sangat menggoda. Kamu puasa, ada es teh di depanmu sak gelas, itu biasa. Tapi begitu ada orang minum es teh di depanmu, itu kan rasanya beda. Jadi, ya agak jauh lah. Manusia itu memang makhluk penggoda yang luar biasa. Jadi kata para sufi, agak menjauh sebentar. Mungkin semacam uzlah atau yang agak berat namanya kholwat. Dalam rangka apa? Bersih-bersih dulu. Nanti kalau sudah bersih, terjun sudah tidak mudah terpengaruh lagi. Ini namanya riyadhah. Riyadhah itu latihan. Memang kalau latihan itu berat. Tapi kalau tidak dilatih, kita tidak tangguh. Maka memang harus siap ada pengorbanan-pengorbanan. Mengorbankan waktu, tenaga, mengorbankan biaya mungkin, dan lain sebagainya. Tapi harus mau latihan. Tidak senang-senang saja, tidak bisa. Pak, saya ingin tazkiyatun nafas tapi jalur santai gitu loh Pak. Yang senang-senang yang itu tidak jadi tazkiyatun nafas nanti. Nah, kalau riyadhah
bisa kita jalankan, harus diimbangi juga dengan mujahadah. Kalau mujahadah itu azam yang kuat, amal baik diperbanyak, sabar dan istiqomah. Niatnya yang kuat, diisi lebih banyak amal baik, kemudian sabar serta istiqomah. Jadi ilmu, keyakinan, riyadhah, dan mujahadah. Ini tips untuk tazkiyatun nafas dari kitab Ihya Ulumuddin. Saya lanjutkan. Kalau ini level-levelnya, ini rankingnya. Teman-teman sampai ranking berapa saya tidak tahu. Pembersihan jiwa. Ini dalam tasawuf, ya tentu saja bersih-bersih paling dasar itu bersih dari dosa, maksiat. Ini kelas 1. Kelas 1 maksudnya kelas paling awal ya, bukan kelas 1 itu kelas VIP. Jadi kelas paling dasar. Kalau kita masih belum bisa bertarung melawan dosa dan maksiat, ya naik ke level atasnya masih berat. Jangan dibantah, biasanya terus, Pak, manusia itu kan wajar, makhlul khotok wan nisyan, Pak. Ngayalmu kan sering begitu. Iya, tapi maksudnya sirna segala dosa itu di batin kita tidak ada niat, tidak ada keinginan secara sengaja melakukan dosa. Tidak nabrak norma secara sadar. Itu level awal. Tahu salah ya dihindari, tahu dosa ya tidak ditabrak. Bahwa kadang-kadang ada khilaf, lupa, tergelincir secara tidak sadar. Ini manusiawi, bisa kita ikuti dengan tobat. Tapi tidak secara sengaja melakukannya. Itu level awal tadi yang dimaksud sirna segala dosa. Begitu sadar, saya salah ngomong, kepleset ngomongnya. Sebenarnya tidak pengen mesuh, tapi lihat wajahmu tiba-tiba keluar begitu saja misalnya. Ini kan tidak sadar. Nah ini terus kamu bisa tobat, tidak niat kok tadi. Beda dengan secara sengaja memang pengen mesuh niat. Nah, itu kita harus sirna dari yang ini tadi, yang terakhir, yang sengaja niat pengen menjalankan dosa. Kalau sudah lulus dari level pertama bersih-bersih, bisa naik lebih tinggi. Membersihkan diri dari segala keterikatan selain Allah. Keterikatan itu berarti ketergantungan. Bahwa kita hidup ini memerlukan macam-macam, iya, memerlukan bantuan orang lain, memerlukan dukungan orang lain, pasti yang kita bukan makhluk superpower. Tapi tidak ada yang kita tergantung. Tidak ada yang kita terikat sedemikian rupa. Terikat itu berarti kalau tidak kamu saya tidak mungkin bisa begini. Ini namanya terikat. Kalau tidak karena pertolonganmu teman saya tidak bisa sesukses ini. Maka kamu harus nolong aku terus. Ini namanya terikat. Satu-satunya keterikatan yang sah itu ya hanya dengan Allah saja. Maka hal-hal yang di luar Allah jangan sampai menghalangi kita dekat dengan Allah. Jadi level 2 bebas dari segala keterikatan. Kalau ini sukses, naik ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu bebas dari keakuan. Biasanya orang itu yang sudah sukses di level 2 itu terus merasa bangga dengan dirinya bahwa aku lo bisa bersih, aku lo bisa sukses melepaskan segala keterikatan. Ini level keakuan. Kita lupa bahwa keberhasilan kita itu hakikatnya anugerahnya Allah, pertolongannya Allah. Nah, maka level 3 apa? Bersih-bersih aku. Kalau kita sukses di level 3, otomatis kita akan sampai ke level 4. Yang tersisa hanya Allah saja. Di level 2 tadi, yang selain aku bersih. Di level 3, bahkan aku pun bersih sekarang. Maka ketika kita bersih dari level 3, otomatis kita sekarang sampai ke level 4. Yaitu hanya Allah saja.
Inilah level-levelnya tazkiyatun nafas. Nah, tidak apa-apa ya, sudah 9:30, nanti dialognya setengah jam saja. Ini 4 penghalang, masih dari Ihya ya. Hati-hati dengan 4 hal ini, bukan berarti kamu tidak boleh memiliki, tapi dia bisa menghalangimu dari Allah. Yang pertama harta, yang kedua pangkat kedudukan, yang ketiga fanatisme, taklid, dan yang keempat dosa atau maksiat. Harta bisa membuat kita lupa diri, jauh dari Allah. Solusinya kata Imam Ghazali, banyak sedekah. Jangan kemaruk. Sisakan yang kita butuhkan saja. Itu mengatasi biar harta tidak jadi penghalang kita dari Allah. Pangkat juga begitu. Biar tidak menghalangi kita dari Allah, mari, tidak apa-apa kita punya pangkat tinggi, punya kedudukan, punya karir bagus, tapi jangan bermewahan, jangan mencari pujian orang, jangan mencari merendahkan orang dan lain sebagainya. Menganggap orang lain lebih rendah. Ingin terkenal, ingin dipuji, ingin bermewahan. Jadi hartanya sekian ratus M misalnya, karena jadi pegawai pajak misalnya. Tidak salah itu, mungkin ya diperoleh, mungkin jalurnya resmi, cuma itu yang disebut bermewahan. Bermewahan itu mungkin jalurnya legal, tapi akan menghalangi kita dari yang hak, dari Allah. Kenapa? Karena kita sibuk dengan harta. Maka pangkat dan kedudukan harus kita kelola secara positif. Harta juga begitu. Ada lagi yang menghalangi kita dari hak, fanatisme, taklid. Baik pada kelompok, aliran, orang, tokoh, atau siapapun. Ini bisa jadi hijab kita untuk dekat kepada Allah. Bisa menggeser orientasi harusnya ke Allah, tapi ke yang kita takliti atau kita fanatiki. Dan yang keempat tentu saja maksiat. Maksiat itu pasti akan jadi hijab kita dari Allah. Baik, masih ada. Ini petunjuk praktis, nanti teman-teman coba direnungi ya. Ini menarik, Imam Ghazali memberi petunjuk praktis dalam Ihya. Ini saya agak merangkum dari kitab Ihya. Kotorannya apa, jalan bersih-bersihnya apa. Yang pertama kata Imam Ghazali, kotoran jiwa dalam aspek syahwatnya perut dan bawah perut. Jalan tazkiyatun nafasnya 2. Yang pertama puasa. Yang kedua menikah. Jadi kok ujian kalian selalu saja urusannya perut dan bawah perut? Satu di antara 2. Kalau bisa menikah, menikahlah. Kalau enggak, puasalah. Syukur-syukur bisa dua-duanya, puasa, menikah. Jadi jalan bersih-bersihnya itu. Kalau sudah menikah, itu kan syahwat kemaluan terkendali. Ada jalurnya untuk dilampiaskan secara halal. Syahwat perut bisa dikendalikan lewat puasa. Jadi maka bersih-bersih syahwat perut dan kemaluan bisa lewat puasa, bisa lewat menikah. Kalau kotoran yang muncul dari lisan, dari mulut, ada 4 jalannya. Yang pertama tafakkur, yang kedua zikrullah, yang ketiga muhasabah, muraqabah, mujahadah, agak berat. Yang keempat ingat mati. Padahal ini cuma mulut saja, berarti betapa bahayanya mulut itu. Jalan bersih-bersihnya banyak. Tafakkur itu kita sibukkan pikiran kita dengan Allah dan kekuasaan dan keindahannya. Itu tafakkur.
Ketika kita sibuk dengan Allah, mulut kita ya tidak akan ngomong yang aneh-aneh lagi. Atau sudahlah, daripada ngomong yang aneh-aneh, biar pikiran kita tidak kotor isinya kemarahan, kedengkian, iri hati. Daripada posting aneh-aneh yang tidak jelas, wis ngaji saja. Daripada buka Twitter, buka Instagram yang bikin telinga panas, mata panas, jempol panas, ayo ngaji lah. Kata Imam Ghazali, baca Al-Quran saja. Yang keempat, cinta dunia. Cinta dunia bisa kita bersihkan dengan ingat mati, taubat, dan zuhud. Semakin kita ingat mati, semakin kita tidak cinta dunia. Semakin kita bertobat, semakin kita tidak cinta dunia. Semakin mental kita terbentuk zuhud, kita tidak akan cinta dunia. Nyambung dengan cinta dunia, cinta harta dan kikir. Tipsnya 2, zakat, infak, sedekah. Yang kedua zuhud. Ini masuk akal, karena kalau kita terlalu cinta harta, biasanya berat untuk zakat, infak, apalagi sedekah. Maka dengan membiasakan diri berinfak, bersedekah, dan berzakat, insya Allah cinta kita pada harta bisa terkikis. Apalagi kalau kita bisa membangun jiwa yang zuhud, yang tidak terjebak oleh cinta duniawi. Yang keenam, cinta kedudukan dan riya. Riya itu ingin pamer. Biasanya orang itu kalau sukses, kalau berhasil itu muncul keinginannya riya. Jangankan kesuksesan besar, kadang sukses kecil saja kamu ingin pamer. Kamu misalnya, wah fotoku kok bagus ya, ini angle-nya pas itu. Wah, terus kamu cepet-cepet ingin posting, ingin pamer. Padahal itu kebetulan, itu pun ya filter saja. Pengen pamer. Pokoknya apa-apa kamu pengen tampil, pengen pamer. Kamu eman-eman kalau ada momen hidupmu yang menurutmu bagus dan orang lain tidak tahu. Ini harus tahu semua ini. Nah, kamu dapat nilai A misalnya, kamu foto itu di anumu, terus kamu besarkan, kamu alhamdulillah ternyata usaha tidak mengkhianati hasil misalnya. Nah itu kamu hari ini itu wes kelakuanmu begitu. Kata Imam Ghazali, mental pamer ini bisa dididik dengan uzlah. Uzlah itu menjauh sebentar. Kenapa kamu ingin pamer? Ya karena kamu banyak teman terlibat terus dengan mereka, sehingga ada kecenderungan ingin lebih tinggi, sehingga terus kamu pamer ke mereka. Kalau kamu agak uzlah, menarik diri, kamu tidak ingin pamer. Mau pamer ke siapa wong yo? Kamu sedang menarik diri, tidak bercampur dengan mereka. Jadi melatih jiwa untuk tidak pamer itu antara lain uzlah. Sementara obatnya takabur dan ujub. Takabur itu sombong, ujub itu merasa besar. Takabur itu merasa lebih tinggi dari yang lain, ujub itu merasa diri luar biasa. Lupa bahwa semuanya anugerahnya Allah. Itu obatnya 3. Tauhid, tafakkur, dan sholat. Pak, saya sudah rajin sholat loh Pak, tapi rasanya kok masih sombong Pak. Sholatmu kurang beres. Karena sholat itu harusnya tanha anil fahsya wal mungkar. Baik, ini nanti coba ya teman-teman praktekkan. Kalau ini lebih praktis. Dari Imam Ghazali. Coba kita punya penyakit jiwa apa, kotoran jiwa apa, kemudian kita coba membersihkannya dengan tips-tips dari Imam Ghazali tadi. Terakhir, saya akhiri dari Syekh Abdul Qadir Jailani dari Sirrul Asror. Hati-hati, mungkin kita sudah merasa beres, tapi jangan sampai ada penyusup. Penyusup itu kita tidak sadar masuk. Yang pertama apa? Marah. Karena yang kalian inginkan tidak terjadi, terus kalian marah. Begitu marah itu masuk, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ini seperti cuka yang merusak madu. Dia akan merusak keimanan kita pada Allah. Orang marah itu kan orang yang tidak terima, kok ini yang terjadi. Ini marah dia.
Hati-hati, marah itu penyusup yang merusak jiwa. Begitu kalian sadar sedang marah, cepat-cepat dinginkan diri, menjauh sebentar. Yang kedua, hasut, dengki. Tidak terima kalau orang yang dia benci sukses. Tidak suka kalau orang yang dia benci mendapatkan keuntungan. Hasut, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, membakar kebaikan seperti api membakar kayu. Yang ketiga, ghibah. Wow, ini hari ini kan peradaban kita peradaban gosip. Ghibah. Kalimatnya Syekh Abdul Qadir Jailani ngeri dalam Sirul Asror. Ghibah itu jauh lebih buruk daripada zina. Nanti kalian renungi ya, efek destruktifnya ghibah. Gosip itu bisa merusak tidak hanya orang yang melakukan ghibah atau yang bersangkut dengan ghibah, itu bisa menyebar kemana-mana sampai level nasional, bahkan mungkin bisa ada gosip level internasional. Nah, nanti kalian coba itu merusaknya bisa lebih masif. Nah, makanya kalau kalian gosip jangan tanggung-tanggung. Ini gosip level internasional. Tapi itu lebih buruk daripada zina, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang keempat, fitnah. Kalimatnya menarik. Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, fitnah itu seperti sesuatu yang tertidur. Allah melaknat siapapun yang membangunkannya. Orang yang memfitnah berarti dia sedang membangunkan sesuatu yang tidur, yang itu dia dilaknat oleh Allah gara-gara itu. Orang bakhil, pelit. Orang pelit itu tidak akan masuk surga meskipun dia abid atau zahid. Dan memang logikanya tidak mungkin seorang abid atau seorang zahid itu pelit. Kalau ada, ya mungkin abid dan zahidnya perlu dipertanyakan. Yang terakhir, riya. Ini pamer tadi ya, ini syirik khafi. Ini namanya mufsid. Jadi 6 hal ini halus sekali. Kadang masuk dalam diri kita dan kita tidak sadar. Marah, hasad, ghibah, fitnah, bakhil, dan riya. Nanti kita cari apakah ada atau tidak dalam diri kita aspek-aspek ini. Masih ada. Wes enggak apa-apa sisan ya, nanti dialognya lebih jam 10 dikit enggak apa-apa. Jangan tertipu, kata Imam Ghazali terakhir ini. Ini wahai orang-orang baik, kalian kan orang baik ini. Yang lebih mudah tertipu. Ini saya ambil dari Al-Kasfu wa Tabyin yang dulu pernah kita bahas satu sesi full. Hati-hati, biasanya orang baik, mukmin yang sudah merasa di jalan yang benar, itu biasanya terlalu besar rojaknya sehingga sembrono, bersandar pada ampunannya Allah saja. Ini termasuk orang yang tertipu. Alah, nanti semua masuk surga kok. Alah, ya misalnya memang benar begitu, tapi jangan kemudian konotasinya aku mau ngapain saja, sembrono saja boleh lah, nanti tetap masuk surga kok. Ini yang tidak boleh. Kalau kita punya mental seperti itu, berarti kita orang yang tertipu. Hati-hati dengan rumus, alah Allah itu maha penyayang kok, diampuni, dosa kecil-kecil gitu aja. Wudu saja rontok semua dosanya. Bahwa mungkin dengan wudu dosa kita rontok, tapi yang bahaya adalah kesembronoan kita, peremehan kita pada dosa-dosa. Nah, itu yang tidak boleh, bersandar pada ampunan Allah saja. Jangan-jangan ini yang membuat Allah tidak ridho pada kita. Kata Imam Ghazali yang kedua, bersandar pada kebaikan gurunya atau orang tuanya. Gurumu sih hebat, tapi kan tidak mesti kamu sehebat dia kalau tidak menjalankan amal baik sebagaimana mereka. Orang tuamu juga hebat, tapi mengandalkan orang tua, mengandalkan guru tidak cukup. Hari ini kan sering itu di medsos itu pertandingan. Wah, lebih bagus ustadzku dong. Wah, lebih lurus guruku dong. Wah, lebih.
Ndak, guru-guru kalian itu orang hebat semua, orang canggih semua, pasti orang-orang soleh semua. Yang penting kalian itu loh, sudah meneladani apa dari mereka? Sudah mendekatkan kualitas dirimu selevel mereka atau belum? Kata Imam Ghazali, barang siapa mengira dirinya selamat dengan ketakwaan ayahnya, berarti ia sama dengan orang yang mengira dirinya akan kenyang jika ayahnya makan, atau merasa hilang dahaganya jika ayahnya minum. Yo, bapaknya yang makan terus kita yang kenyang, apa bisa begitu, kata Imam Ghazali. Ya ustadzmu hebat, orang tuamu hebat. Tapi kalau kamu hanya membanggakan mereka dan tidak ngapa-ngapain, yo, kamu tidak selevel mereka. Tidak berarti kamu selamat dengan mengikuti ustadz yang hebat yang selamat. Karena kuncinya selamat itu ya dengan menjalankan kebaikan-kebaikan seperti mereka. Tidak hanya sekedar followernya. Pak, saya sudah subscribe loh Pak. Tidak hanya itu. Kalau sekedar subscribe terus selamat itu ya, kamu subscribe saja orang baik-baik, para aulia, para ulama, terus mesti selamat. Tidak begitu rumusnya. Mereka itu teladan, kamu tiru, kamu serap ilmunya untuk peningkatan kualitas dirimu. Orang tertipu yang lain, kata Imam Ghazali, merasa amalnya lebih banyak yang baik. Jadi merasa amal baiknya lebih banyak. Saya itu lebih banyak amal baiknya, Pak. Saya tidak tahu, jangan-jangan yang hadir malam hari ini juga diam-diam merasa saya itu orang baik kok Pak. Berarti kebaikan saya lebih banyak. Kata siapa? Kata Imam Ghazali, seperti orang yang meletakkan 10 dirham di satu sisi timbangan dan 1000 dirham di sisi yang lain. Namun dia menginginkan timbangan tersebut condong ke arah timbangan yang berisi 10 dirham. Ini adalah kebodohan yang luar biasa, kata Imam Ghazali. Akan lebih positif kalau kalian merasa masih harus banyak nambah kebaikan. Karena orang yang merasa amal baiknya lebih banyak itu biasanya terus males-malesan. Tidak terlalu semangat melakukan kebaikan. Itulah mengapa disebut orang yang tertipu. Dan terakhir, banyak orang yang menghitung amal baiknya saja. Yang jeleknya tidak dia hitung. Begitu dia puasa, begitu dia sholat malam, begitu dia sodako, diinget-inget terus, dihitung terus. Tapi yang dia maki-maki orang, dia ngambil barangnya orang, dia korupsi kecil-kecilan, tidak dihitung. Ini akan jadi orang yang tertipu, akan jadi kotoran dalam jiwa kita. Maka ayo hati-hati, karena jangan sampai kita ini merasa sudah benar, sudah baik, sudah selamat, ternyata belum. Karena sikap mental kita yang keliru. Sebagaimana diingatkan oleh Imam Ghazali. Baik, saya kira itu ya. Untuk materi malam hari ini, bersih-bersih jiwa. Monggo mumpung ini terakhir, sebagaimana janji saya kemarin, bolehlah kita buka sebentar kalau ada yang ingin curhat, menyampaikan sesuatu. Boleh bertanya, tapi saya tidak jamin bisa jawab. Ya kalau bisa saya tanggapi, kalau tidak ya jadi PR kita bersama. Monggo. Yo nanti jam-jam 10 lebih sedikit lah ya, karena sesinya agak panjang, mulainya agak telat tadi. Dua atau tiga. Cik, monggo silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin bergosip. Silakan, satu. Ada lagi yang putri. Sebutkan nama dan domisili. Silakan, Mbak.
Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vira, Pak. Saya domisilinya dari Jalan Kaliurang. Jadi pertanyaan saya itu, bagaimana pandangan secara filsafat dalam menetapkan cita-cita atau target? Apakah kita perlu membagi target atau cita-cita itu menjadi target dunia dan target akhirat atau bagaimana? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Putri satu lagi. Oke, yang di pintu. Kok di jendela. Mohon mic-nya bisa dihantarkan atau diteruskan sampai ke mbaknya. Berdiri boleh Mbak. Nah, gitu. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela dari Sapen. Oke, di sini saya bertanya. Tadi saya sempat telat ya datangnya, tapi mengenai tentang salah satu syahwat yang negatif, yaitu mencintai melebihi Allah seperti itu. Ada sesuatu yang dicintai melebihi Allah. Ini apa namanya? Sebentar, dudukkan ya Allah. Jadi ini sebenarnya pengalaman diri saya pribadi sendiri. Saya sebenarnya itu pernah pacaran dengan orang gitu, laki-laki seperti itu ya. Selama beberapa tahun seperti itu. Di saat saya menaruh cinta yang lebih dalam, sampai akhirnya saya mikirkan, oh ini mungkin jodoh saya ya. Sampai akhirnya saya berpikir, oh pasti menikah seperti itu. Tapi setelah itu akhirnya saya ditimpa musibah bahwa saya diselingkuhin seperti itu. Oke. Ya. Intinya apa Mbak pertanyaannya? Baik, ini masih terjadi baru-baru ini saja. Akhirnya pada saat itu saya mengalami sakit selama 1 bulan. Dan akhirnya harus itu ya apa namanya, datang ke psikologi untuk untuk membersihkan diri saya sendiri seperti itu. Saya ingin bertanya, sebenarnya saya tuh ingin sekali tidak ingin melepaskan, tapi saya juga sudah melepaskan seperti itu. Tapi kadang-kadang di saat malam hari seperti itu, saya merasa kayak wah ini berat banget. Tapi di saat saya pagi ke siang sore gitu, saya benar-benar kayak menyibukkan diri untuk menggapai cita-cita saya seperti itu. Tapi setelah malam itu benar-benar kayak semua itu kayak bergunjang-ganjing lagi, kayak ini nggak bisa seperti itu. Jadi saya sebenarnya itu, apakah saya sendiri itu mempunyai penyakit hati yang akhirnya saya nggak bisa melepaskan dia karena hubungan saya yang terlampau cukup 6 tahun seperti itu, dan saya merasa ingin itu bebas seperti itu aja Kak. Karena saya merasa kayak oh nggak bisa, saya pokoknya mau sama dia karena dia jodoh saya seperti itu. Oke. Bisa? Cukup Mbak? Oke, cukup, terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon untuk ketenangannya dulu. Pak Faiz, monggo Pak. Oke. Baik, terima kasih Mbak Mbak Vira, Mbak Dila. Ini mungkin jawabannya saya jadikan satu tipe tadi. Diawali dari Mbak Vira tadi, bagaimana merancang cita-cita, apakah harus dunia dan akhirat, dan akhirnya Mbak Dela patah hati tadi ya. Oke, yang pertama begini, silahkan teman-teman merancang cita-citamu. Boleh cita-cita jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, cita-cita bidang ini, cita-cita bidang itu. Wajar dan manusiawi saja seseorang merancang versi terbaik untuk hidupnya. Tapi jadikan semua cita-cita target
yang kita rancang itu bagian dari perjalanan puncak kita ilaihi roji'un, menuju Allah. Berarti jangan menetapkan cita-cita keinginan apapun yang membuat kita jauh dari Allah. Jadi silahkan teman-teman rancang, Pak saya ingin jadi ini, saya ingin jadi itu, saya ingin melakukan ini, melakukan itu. Saya ingin 3 tahun ke depan saya sudah nikah Pak. Saya ingin tahun ini lulus kuliah, boleh enggak apa-apa. Tapi jadikan lulus kuliah, jadikan menikah 3 tahun lagi itu bagian dari perjalanan kita untuk tambah dekat kepada Allah. Saya menikah ini kan juga termasuk menjalankan sunnahnya Rasulullah, juga perintahnya Allah Pak. Jadi semuanya dalam rangka mencari ridhonya Allah. Saya lulus kuliah juga begitu. Jadi silahkan dirancang cita-cita, keinginan setinggi apapun, seperti apapun, tapi pastikan keinginan itu adalah bagian dari perjalanan kita untuk tambah dekat kepada Allah. Jangan sampai kita tambah pinter, kita tambah sukses, kita tambah berhasil, tapi sekaligus kita tambah jauh dari Allah. Setiap level kesuksesan kita capai, semoga itu juga isyarat bahwa kita tambah dekat dengan Allah. Kalau tidak, itu tadi mungkin ada yang masih kotor dalam jiwa kita. Nah, itu Mbak Vira. Yang kedua Mbak Dela ini. Wah, ini berat ini kalau enggak. Iya berat sih, biasa saja kalau saya. Berarti kemarin itu waktu jatuh cinta, waktu bersama-sama itu sungguh-sungguh. Berarti Mbak Dela ini orang baik. Ya. Nggak iseng. Jadi kalau dia bilang jatuh cinta ya memang cinta beneran, nggak palsu, nggak gombal. Jadi memang ada seriusnya. Ya tentu saja ketika kita serius kemudian lepas, itu ya susah untuk segera lupa. Dan itu manusiawi, wong kita ndak amnesia. Ya tetap ingat terus tentu saja. Terbarang bayang iya, wong banyak kenangan indah bersama. Jadi wajar. Dan itu jangan heran, itu nanti bisa sampai Mbak Dela tua itu teringat terus. Ndak masalah. Ingat itu kan ndak masalah. Tapi pastikan akal kita tetap sehat, jiwa kita tetap sehat, jangan nabrak norma dan nilai. Pastikan 3 ini saja, bahwa kangen tidak masalah, oke. Bahwa ingat terus, terbayang-bayang terus tidak masalah. Tapi akal sehat, jiwa sehat tetap hidupkan. Jangan nabrak norma juga, jangan saking kangennya terus melakukan hal-hal yang tidak boleh. Apalagi kalau dia sudah dapat pasangan baru. Ya, itu lebih pahit lagi, lebih sakit lagi. Tapi nikmatilah rasa sakit itu. Nikmatilah rasa kangen itu sambil tetap memegangi bersihnya jiwa, jernihnya pikiran. Tidak apa-apa. Nanti sampai pada titik ketika dia hadir di pikiran, silakan